Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya posisi sekarang di desa ya, Pulau Kaung ya, Kecamatan Buir. Kecamatan Buir ya. Nah, desa Kaung ini pesisir. Di sini banyak nelayan, tapi saya terhitung takjub ya dengan diajak oleh Mas Boy untuk masuk di rumah ini. Kebetulan artefak-artefak sejarah-sejarah kelautan dan perikanan, sejarah nelayan ada di sini. Itu mulai dari jenis ikan, kerang, kemudian ya ada apa ini? Keong, Ya, keong. keong, seperti keong, kemudian ada keong besar. Nah, kemudian ada kayu juga teman-teman ya. Ini kayu ini sebetulnya jenisnya itu bako, tapi ini bako yang berakar. Nah, bisa dibikin seperti ini, yaitu persis furniturnya kayu jati, itu bisa dibikin. Ini saya kira kalau dijual itu pasti laku 50-an juta, karena ini asik. Kalau misalnya zaman modern sekarang di kafe-kafe menempatkan ini sangat bagus Atau sekali. di hotel-hotel. Ya, di hotel-hotel tinggal menempelkan bunga ya, bunga dari plastik tipis-tipis. Kemudian ada kerang juga. Kima. Kima. Iya. Ya, ini kima. Nah, ini kima orang dulu ya, kebudayaan orang dulu. Kalau mau ngecat pagar 17 Agustus, ini dileburkan, dijadikan kalau bahasa Sumbawa lani namanya, dicampur dengan minyak tanah. Ini bisa jadi cat. Tapi lebih dulu dibakar ya. Ini sebetulnya kalau dibeli sebesar ini itu harganya ada 500-an ribu per kilo. Ini kategori ekspornya ke Amerika. Nah, ini ada juga ya. Ada juga teman-teman. Oh, ini kayu ini. Iya. Ini ya termasuk kayu bako berakar, tapi jenis lain ini. Jenis lain, tapi saya kurang tahu namanya. Ini sudah apa ya? Sudah bukan lapuk, bukan ini. Memang didesain seperti ini kayunya. Kemudian ini ada ini bahasa Sumbawa apa dulu ya? Lupa. Keong. Tapi bukan keong racun. Ya, bukan fighting. Nah, ini sebetulnya apa ya bahasa ini dulu. Tapi ini sih bahasa Sumbawa sih sisu besar ya, sisu putih kan. Sisu itu kan ada air tawar, ada air laut. Tapi kategorinya ini air laut, namun yang lebih besar. Nah, orang dulu mengatakan sisu namanya. Tapi bahasa kelautan dan perikanan ini saya kurang mengerti. Nah, perlu belajar lagi itu sama netizen yang menyaksikan video ini. Coba dikasih tahu namanya. Saya tunggu ya namanya. Kemudian teman-teman, nah ini apa ya? Kalau bahasa orang dulu, Mas Boy, selayar. Selayar ini. Ini bisa dipakai oleh petambak-petambak ketika alat-alat potongnya itu tidak ada. Saya pengalaman pakai ini kira-kira tahun 90-an ya, 91, 92, 90. Itu ketika bapak saya tambaknya di Garegat ya. Ini pakai ini motong ikan nih. Itu bisa. Nah, ini orang dulu juga bisa memakai ini sebagai alat untuk berburu. Benda-benda purbakala. Ya, ini benda-benda apa namanya?
peninggalan kelautan. Nah, ini sebetulnya oh ini sama ini, sama. Ini sama. Sama artinya nggak asing. Nah, ini yang asing nih. Ini apa sih istilah ulat laut ya? Bukan. Apa istilah kita? Cukli. Cukli. Ah, capek sekali kita cari namanya ini, teman-teman. Cukli. Ini cukli. Ini cukli namanya. Cukli ini persis seperti timba. Ini sering dipakai juga buat ini ya, dibikin buat apa, sendok nasi dan lain-lain, itu banyak orang dulu ya, oke. Ini kalau ini apa ciri khasnya? Kuda terbang. Ini kuda terbang, tapi kuda terbang ini kalau di Yunani mitosnya mitosnya itu adalah penyelamat. Ini di Yunani ya, Yunani kuno, mitosnya kuda terbang. Sebagaimana kita banyak tonton di film-film animasi ya. Ini juga ada apa ini? Kendi ya, kendi berbentuk ular naga. Ini kayak sepertinya terbuat dari Cina ini. Iya, peninggalan Cina. Ya, dari Cina. Artefaknya Cina. Nah, ini jenis kayu apa, Bu? Ini kayu batu ya? Iya, kayu hitam. Ya, kayu batu ini. Iya, batu laut. Ini di laut kan? Dari laut. Nah, ini dulu saya pernah punya ini, agak tinggi dulu ya, karena tidak dirawat jadi rusak. Ini sebetulnya kayu batu. Nah, kayu ini teman-teman, itu akarnya itu bisa dibikin gelang, bisa dibikin kalung. Nah, bisa dibikin ikat pinggang juga akarnya. Ini kayu ini. Itu banyak. Nah, kalau bahasa-bahasa sekarang orang bilang itu akar batu. Padahal sebetulnya akar kayu ya, tapi berbentuk seperti batu. Nah, ini teman-teman. Kemudian ini kayu ya setigi ya. Sentigi ini di laut juga, Bu ya? Iya, laut. Ya, sentigi ini di laut. Nah, biasanya sentigi ini biasanya suka nempel di apa? Suka nempel di bako. Di bako yang berakar itu yang jenis merah ya. Di sentigi ini. Nah, teman-teman, kemudian banyak juga ya di sini. Ada ciri khas, ada ceret-ceret kecil. Kemudian wah, ini berbagai macam ya. Ini persis kayak museum ya. Ya, seperti museum. Ini museum benda-benda peninggalan dulu lah. Tapi ini sebetulnya bukan peninggalan dulu, Bu ya. Bukan, cuman sebagai sebagai contoh. Sebagai dummy, sebagai contoh. Nah, ini sama juga kayu sentigi. Tapi modelnya seperti Ya, rusa. model rusa ya. Iya, rusa. Nah, ini unik ini. Uniknya. Ini model rusa, teman-teman. Ini model rusa. Ini kepalanya. Ini tanduknya. Ini badannya. Ini kaki. Jadi begitu. Ini juga modelnya ular. Ini model ular. Kalau lihat dari jauh itu modelnya ular. Nah, ini teman-teman. Dan sangat banyak sekali koleksi. Ya, dan sangat banyak sekali koleksi-koleksi yang sangat berharga ya. Sangat berharga, koleksi-koleksi berharga sangat banyak sekali. Dan ini penting teman-teman untuk pengenalan pengetahuan kita sebagai laboratorium. Ini kategorinya kayu laut semua. Iya, dari kayu laut semua, tidak ada kayu yang ambil di air tawar. Ini semua kayu laut semua. Ada bako, ada sentigi. Ini model kodok ya. Nah, ini sentigi model kodok. Nah, itu yang ada. Saya baru
Ya teman-teman, saya bersyukur juga Mas Boy bawa ke Pulau Kaung. Saya baru 2 kali ini ke Pulau Kaung. Saya ke Pulau Kaung itu tahun 98, menikahnya seorang teman dulu bernama Neni. Nah saya baru pertama, kemudian yang sekarang kedua. Nah kedua ini kepentingannya untuk menyaksikan artefak-artefak ini, seperti peninggalan dahulu. Ini bisa menjadi contoh dari kebudayaan Maritim. kelautan dan perikanan, bisa menjadi ilmu pengetahuan juga, laboratorium tentang jenis-jenis isi alam dari kelautan dan perikanan. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Kita akan bertemu pada live video selanjutnya. Sekian, terima kasih, sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.